Halo Elko sama Rea, hai. Halo, selamat sore. Kedengeran suaranya? Bentar ya, Rea coba absen dulu. Berarti siapa yang belum join nih? Esa belum, Adrian belum, Siti Askia belum, Akila izin, Avandi belum, Rea udah, Nafis belum, Raushan belum, Aska belum, aku belum. Aku udah ya. Eh, Sip, kita mulai saja ya untuk sore hari ini. Apa kabar Elko sama Rea? Apa kabar? Tes tes, Elko dan Rea, halo. Baik ya, puji Tuhan aku sama Rea. Kita kabar baik. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Eh, Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, di mana kita belajar tentang arcade game ya. Minggu lalu ada yang masih ingat gak belajar apa? Minggu lalu kan kita belajar tentang simulator balap ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arcade game. Apa itu arcade game? Ya, ada yang tahu apa itu arcade game? Ya, lihat teman-teman dulu. Ya, ada yang tahu apa itu arcade game? Halo Nafis dan Esa, hai, selamat sore. Ya, apa itu arcade game?
Jadi arcade game itu lebih ke bagian simulator gitu ya. Jadi sama kayak yang mobil kemarin, tapi hari ini kita akan fokusnya untuk pembuatan game dua dimensi. Jadi game dua dimensinya kan biasanya kita ngebikin game tiga dimensi terus ya. Nah, untuk di akhir ini kita akhir modul ya, kita akan belajar untuk membuat arcade game di mana dia lebih ke dua dimensi. Jadi pelajaran hari ini kita akan membuat arena untuk permainan dan juga menambahkan model pemain sama mengkonfigurasi kontrol dan juga kamera. Ya, nanti kalian tinggal bikin workspace, terus tinggal dibikin base plate-nya, dan nanti kita akan ngebikin sebuah arena balapan di mana ada dindingnya gitu ya, kanan dan kiri gitu. Oke? Nah, nanti kita tinggal buat untuk spaceship-nya. Jadi kita akan membuat sebuah tembak-tembakan gitu ya. Nanti kalian akan menambahkan sebuah kontrol di mana nanti dia bisa kita lihat dari atas gitu. Ya, nanti akan juga karakternya kita menembakkan si pelurunya dengan cannon. Nah, nanti dia bisa membuat peluru untuk memunculkan tembakannya. Ya. Nah, biasanya kan kalau kamera bisa kita kontrol sendiri kan. Nah, sekarang kita akan bikin kameranya tetap berada di atas si penembaknya atau si spaceshipnya kita gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita akan menambahkan script di kameranya. Jadi nanti kameranya akan terkunci untuk menghadap ke bawah selalu karena posisinya dari atas. Oke? Nah, nanti tinggal kita buat aja deh ya untuk programnya supaya dia bisa bergerak. Oke? Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk projectnya yang modul terakhir ini. Kalau belum ada, kita langsung coba kerjain aja latihannya ya. Ya, nanti kalian buka Algonovanya. Nah, terus nanti kalian buka yang di nomor 29 ya. Kalian buka yang di nomor 29, pastikan di refresh dulu ya. Karena baru kado buka tadi. Coba di refresh dulu nomor 29. Ini ya, buka nomor 29 lalu ke bagian nomor satu. Dan seperti biasa kita buat dia hijau dan juga kuning semuanya ya. Oke? Mulai dari yang nomor satu, 2, dan seterusnya ya. Nanti skripnya Kak Daud kirimin aja langsung by WhatsApp. Oke? Apa by grup by chat Zoom. Nah, silakan pastikan semuanya hijau dulu ya. Oke, cuma dibuka doang ya. Tolong dikerjakan, silakan boleh langsung diklik link yang ada di chat Zoom dan di loginkan ke akun masing-masing. Yuk, boleh sambil share screen aja ya. Yuk, kita sambil share screen juga untuk buka latihannya.
Ya, mana share screen-nya, guys? Tidak ada yang share screen ini, Nafis, Rea, Esa, sama Elko. Coba udah dibuka akunnya. Sudah selesai, oke. Sip, ya udah. Kalau udah selesai, boleh dibuka Roblox Studio-nya aja. Udah. Nah, oke, kita mulai dari base plate ya. Wah, bener dong, tampilannya udah berubah. Tampilan punya kalian udah berubah juga belum? Belum, Belum. belum. Waduh. Ya, nggak apa-apa, Aska. Boleh buka Algonovanya. Sama nggak ya? Harusnya sama sih. Nanti tampilannya. Harusnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang beda-beda dikit, kasih tahu aja bingungnya di mana gitu ya. Nah, kita buat dulu semuanya seperti ini. Ya, ini kan kita udah punya tampilan dari baseplate-nya. Langkah pertama kita akan membuat batasnya dulu ya. Nih, kita buat batasnya dulu. Jadi kalian tinggal tambahin bloknya aja. Mana ini? Oh, ini ya. Tuh ya. Nih, ini gimana cara ke samping kanan ya? Apa emang nggak bisa? Duplikatnya mana sih? Nah, ini kalian tinggal duplikat lagi aja ya. Duplikatnya klik kanan aja. Nah, tinggal di rotate. Nah, ini tinggal diduplikat lagi. Oke. Nah, ini tinggal kasih anchor. Oke, sudah di anchor ya. Nah, udah deh. Coba dibikin dulu batasnya seperti ini.
Itu ya, jadi udah jelas kelihatan batas dari eh, si base plate-nya. Ya dibuat dulu. Sudah semua? Belum, maka. Nanti kalau udah diganti namanya jadi wall ya. Semuanya ya, keempat dindingnya ya. Nih, kasih nama seperti itu, wall. Dan nanti dimasukin ke folder arena. Ini kalian bikin folder, ganti namanya jadi arena ya. Nah, ini pindahin aja empat wallnya ke dalam arena tersebut. Lalu Askia, Kita ngapain, Kak? buka Roblox Studio langsung dibikin seperti ini ya. Bikin ada empat blok untuk jadi dinding. Udah?
Sudah ya. Hmm, hmm, hmm. Udah. Kalau sudah, kita tinggal buat yang bagian berikutnya. Nah, ini kan udah ya. Base plate-nya juga masukin ke dalam foldernya ya. Oke, base plate-nya pindahin ke dalam arena. Nah, kemudian agar model berfungsi sebagai karakter, kita perlu menggunakan bagian humanoid. Oh, ini kita tinggal kasih mesh part ya. Seri ini harus ngapain? Halo Adrian. Adrian, kau bikin dinding ya? Yang udah kalian tinggal publish dulu aja, publish to Roblox. Bikin 4 blok di ujung base plate-nya ya. Terus bikin folder arena, masukin ke dalam folder tersebut 4 bloknya ya. Nah, yang sudah kalian tinggal publish to Roblox. Karena kita mau pakai ini ya, toolbox. Kita kasih nama aja space shape. Nah, udah ya, coba dibuat dulu semuanya, dikasih nama space shape. Kok layarku kayak begini di Roblox Studio. Berubah ya tampilannya ya. Bukan apa? Kalau mau lihat skrip harus ada di belakang layarnya terus dikecil-kecilin layarnya. Nah, mana coba share screen? Kalau ada skrip harus dikecil-kecilin kayak gini, Sir. Biasanya. Mana? Bisa, adanya di belakang sini. Oh, nah kalau di close, dia otomatis ngegedein nggak? Ini bisa Kenapa? di drag and drop tau? Drag and drop coba di tengahnya. Jangan di close tapi kalau di close ya itu kayak nge-save aja. Kamu drag and drop ini dari satunya. Nah, di drag ke tengah. Bukan. Gini nih. Ya tampilannya gini sih emang aneh Roblox studionya tuh. Tadi padahal punya Kodot biasa-biasa aja. Nah ini loh. Nah, tuh. Sir.
Nah, ini udah bisa. Ayo tambahin dindingnya dulu. Udah ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan bagian berikutnya. Kita coba tambahin tuh, apa, tambahin ini ya. Sebuah blok. Terus size-nya kita rubah jadi 947 ya. Ini di properties, kalian tinggal ganti 947. Terus cari di toolbox-nya. Ini ya di toolbox. Ini diganti jadi mesh parts. Kemudian kita cari space shape ya di situ. Space shape. Humanoid root part. Emang ada? Mesh ID. Gimana sih? Kok beda ya yang ini? Toolboxku nggak ada. Cara aktifinnya di sini ya. Di sebelah kanan ini. Di sebelah properties. Nemu nggak?
Nggak ada. Coba boleh share screen. Iya, kok nggak ada? eh itu ada. Iya, ini toolbox tuh. Ah, udah nemu nih. Itu kadang instruksinya nggak jelas sih. Jadi salah-salah. Nih, untuk membuat kapal Anda, tambahkan mesh menggunakan toolbox. Oke, oke. Tambahkan objek mesh ke bagian yang Anda buat. Nah, ini tuh objek mesh itu apa? Oh, oke. Ini ya di blok yang tadi, kalian tinggal tambahkan yang namanya special mesh. Di part yang tadi ya, kalian tambahkan yang namanya special mesh. Nah, ini kan ada meshnya nih, ya. Terus kita tinggal apa? Copy mesh ID-nya. Mesh ID-nya dari yang tadi udah kita tambahin. Ya, mesh ID dari mesh part-nya. Ya, terus kita tinggal paste aja di sini mesh ID-nya. Oke. Tuh, nanti dia mengikutinya ya. Salin nilai properti mesh ID kapal yang Anda tambahkan dari toolbox. Salin nilai properti tekstur ID kapal yang Anda tambahkan dari toolbox. Nah, sama tekstur ID-nya juga kita copy. Tekstur ID kita copy juga ke partnya yang tadi ya. Nah, nanti dia ikutan berubah. Dan tempelkan nilai yang disalin ke properti tekstur ID objek mesh Anda. Oke. Nah, ubah parameter scale pada objek mesh agar sesuai dengan ukuran bagiannya. Oke. Nah, berarti ini tinggal kita ubah aja ya. Gede banget sih. Gini jadi gepeng. Ya, jadi kita bisa nge-copy gitu loh. Nge-copy mesh ID-nya tadi. Ya, jadi kita udah punya pesawat seperti ini. Oke? Nah, kemudian kita ganti namanya jadi humanoid root part ya. Rename humanoid root part. Oke, coba dibuat dulu. Jadi pertama kalian copy apa? Di publish dulu. Habis itu kalian tambahin mesh part, special mesh. Nanti kalian tinggal copy paste aja mesh ID sama tekstur ID-nya ya. Dari yang kalian cari di toolbox gitu. Oke? Ntar tadi cara save gamenya gimana? Cara apa? Cara save gamenya. Publish, file, publish. Publish to Roblox.
Udah bisa kebentuk sebuah pesawatnya ya. Kamu mesh ID-nya dari mana? Dari mesh part ya. Jadi kamu tambahin dari toolbox, kan cari tuh spaceship. Nah, nanti dapat ya di situ tuh. Kamu cari di propertiesnya mesh ID. Nah, ini nanti di copy, lalu di humanoid root partnya yang di part tadi ya, yang di block, di yang mesh, special meshnya, kamu copy di situ. Tuh, nanti dia berubah. Waduh, mana dia? Oh, ini nih. Tuh, nanti dia berubah mengikuti mesh ID-nya ya. Ya, coba ada lagi pertanyaan lain. Tekstur ID-nya juga sama ya, di copy dari special mesh-nya. Yang sudah tolong ketik angka satu ya, supaya kita bisa masuk ke tembakannya. Udah ya. Kamu mesh-nya dari mana? Aku tadi lagi makan. Mesh-nya kamu dari ini. Dari toolbox, kamu cari spaceship. Nah, terus nanti kan udah tuh nambahin ya mesh-nya. Nah, nanti kamu tinggal copy aja mesh ID-nya. Ya, copy mesh ID-nya. Terus di paste di humanoid root part yang blok tadi, tambahin special mesh. Ya, nanti kamu tinggal paste di sini mesh ID-nya. Oke? Gitu ya. Mesh ID apa? Mesh part-nya ada di toolbox.
Sudah? Tekstur ID-nya dari Toolbox. Iya betul, tekstur ID-nya juga sama. Mana yang nggak bisa share screen? Ya bisa. Sama tekstur ID-nya juga. Kamu copy dari tekstur ID. Ya bisa kok. Yang lain ada yang masih nggak bisa. Udah ya. Nah, kok nggak bisa mana share screen? Apanya yang nggak bisa? Itu udah space. Ini udah space. Apanya yang nggak bisa? Salah dong. Kok kamu tambahin di sini? Tambahin blok lagi. Ini ulangi lagi deh. Nih yang ketinggalan lihat layarnya Nafis nih. Tadi siapa tuh yang tadi lagi makan? Kamu klik tambah ini nih part, tambahin blok di sini, tambahin blok dulu. Ya, terus kamu cari di sini mesh part kan, ada spaceship cari. Mana satu tambahin? Satu aja. Dan ini kamu kasih partnya ganti. Partnya diganti namanya jadi humanoid root part. Ini namanya nih, di rename. Hu- Humanoid. Human did. Ini loh. Nah, terus di sini kamu tambahin special mesh. Ya, terus di mesh partnya klik. Kamu copy mesh ID-nya. Copy semuanya aja. Kok angkanya aja sih? Terus ke mesh. Nah, paste mesh ID-nya di sini.
Enter. Tuh kan berubah tekstur ID. Copy. Nih, copy semuanya aja. Ya, ke mesh lagi. Paste. Belum di enter. Nah, itu hapus aja yang ini. Yang mesh partnya. Nah, ini humanoid root partnya ke atasin. Kecilin. Udah ya. Oke, ada lagi yang lain? Udah, kalau udah kita tanggal tambahin lagi satu sphere ya. Tambahin satu sphere. Di depan moncongnya aja ya. Nah, ini kedot kasih warna merah. Udah ya. Lalu kita ganti namanya jadi Canon. Lalu kita tinggal grup aja ya. Ini grup as a model. Dua-duanya ya. Kita grup. Dan kita ganti namanya jadi starter karakter. Ini ya, starter karakter. Boleh diganti namanya di satu. Dan primary partnya seperti biasanya kita ganti supaya dia bisa bergerak. Primary partnya kita ganti menjadi si humanoid root part ya. Nah, humanoid root partnya diklik. Oke.
Udah ya, sampai primary part udah ya. Nah, hubungkan humanoid root part ke objek kanan menggunakan word constraint. Oke, nanti eh, di humanoid root partnya kita tambahin word constraint. Oke, seperti biasa, part nolnya adalah humanoid root part satunya adalah kanan. Nah, nanti kita tinggal play aja, kita lihat apakah udah terhubung ya antara kanan sama humanoid root partnya. Kok dia tenggelam sih? Ya udahlah, emang kayak gitu ya. Kalian bikin aja dia agak ke atas gitu. Oke? Yang penting udah nempel dua-duanya kan. Nah, lalu kita tinggal pindahin ke starter script ya di sini. Ke starter player. Starter karakternya kita ganti, apa kita pindahin ke starter player. Oke, jadi hilang. Pindahin ke starter player dulu. Coba kita main 3 script dulu. Ke kanan sama Huyamana tadi anchor. Enggak, jangan di anchor. Nanti nggak bisa gerak. Udah, kemudian ke starter karakter script ya. Starter karakter script, kalian tinggal tambahin 3 lokal script ya. Tambahin 3 lokal script, kemudian diganti namanya animate, health, sama sound. Ini di rename, animate, health, sama sound. Ya, animate, health, sama sound. Oke?
Kalau starter karakternya spaceship ya. Hah, maksudnya? Udah ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal tambahin lagi yang berikutnya. Di starter player script, kita tambahin kamera script ya. Tambahin local script. Terus kita ganti namanya jadi kamera script ya. Nih, boleh pakai yang di chat jam. Starter karakternya itu apa? Yang tadi loh, yang kapal. Sorry, kalau yang kamera script pindahin ke starter player script ya. Terus di starter player script yang kamera script tadi kita ganti scriptnya seperti ini. Nah, nanti udah ya tuh point of view-nya udah seperti ini. Oke, boleh dipakai di chat Zoom di kamera script ya. Ini starter player script, oke? Coba di play. Nah, nanti di humanoid root part kita tambahin humanoid root partnya ya, ditambahin vector force. Vector force. Nah, tinggal kita bikin apa? Attachment di humanoid root partnya lagi. Terus di vector force-nya ya. Vector force-nya kita klik, diganti attachment nolnya dengan attachment. Oke? Coba di propertinya ya.
Udah ya, oke. Kemudian tambahkan script ke server script service dan ganti namanya jadi player shape handler. Di server script service, tambahin script, ganti namanya jadi player shape handler, seperti di chat Zoom. Dan ini scriptnya ya. Kok dia gini sih? Coba deh kalian jalanin. Udah ya, player shape handler. Dan terakhir kita tinggal tambahin lagi di starter player script ya. Tambahin local script, ganti namanya jadi control script ya. Ini untuk mengontrol player kita. Wah, ini agak panjang nih. Ini kenapa gini ya? Punya Kak Daud ngebug, guys. Punya kalian ngebug nggak? Nanti cobain ya. Ntar. Untuk scriptnya ada di chat Zoom, di link Google Docs ya, karena ini panjang. Ya, boleh di copy dari link ini. Itu ada di link Google Docs tersebut ya. Coba, harusnya itu udah bisa di WASD sih. Udah bisa dikontrol ya. Bisa nggak? Isi humanoid root partnya isi apa ya? Tadi yang blok kan udah diganti namanya. Blok yang tadi jadi pesawat itu loh. Sama punya Kak Daud juga ngebug. Ini kayaknya karena Robloxnya update deh.
Humanoid root part itu yang tadi, yang bloknya. Tuh, sama. Ini tuh ngebug tuh. Tuh kan. Aku juga nggak, aku nggak bisa. Mm-mm. Ini Robloxnya kayaknya lagi banyak masalah nih. Oke, untuk bandinginnya ini ya, Kak Daud kirimin nih. Script yang udah beresnya. Sorry, maksudnya project yang udah beres semuanya. Yang boleh kalian download. Jadi sebenarnya itu tampilannya kayak gini nih. Ini tuh cuma beda apa? Beda tekstur ID sama mesh ID-nya doang sih harusnya tuh. Kayak nanti udah bisa bergerak ya sesuai dengan mouse kita gitu. Coba boleh di-download dulu ya. Ya kadang juga mental tadi. Ini yang link yang tadi udah kalian kirim. Udah ya. Ada yang nggak bisa nggak? Cara mainnya kalian cukup klik kiri mouse-nya ya tuh. Nanti ya seperti game pada biasanya. Harusnya dia bisa nembak, cuma nanti aja ya. Itu di bagian berikutnya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada boleh dipublish silahkan. Dan kita mau lanjutin lagi project buat finalnya ya. Ingat, masih ada beberapa, ini kan pertemuan 29. 3 pertemuan lagi kita presentasi ya. Silakan kalian boleh share screen untuk final projectnya. Dilanjutin lagi ya. Yuk, coba tolong share screen. Jadinya pada bikin apa? Udah sampai mana kemarin? Ya, tolong share screen ya. Roblox studionya. Wah, ya udah nggak apa-apa.
Coba langsung share screen lagi. Nafis, Rea, Esa, Elko, Askia, Adrian, sama Aska tolong share screen ya.
Mantap Nafis. Kayak inget ya, bebas ya sebenarnya proyeknya mau bikin seperti apa. Pokoknya kalian tinggal buat banyak perintangan ya, dan yang ngikutin yang viral-viral juga boleh. Udah ya, ya nanti bisa dilanjutin lagi. Boleh dipublish dulu, silakan di save dulu. Jangan lupa ya, 3 mingguan lagi untuk dipresentasikan proyeknya. Ada pertanyaan dulu untuk kelas hari ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi aja di pertemuan berikutnya untuk bahas eh arcade game yang berikutnya supaya bisa nembak ya. Oke? Itu aja untuk kelas hari ini. So, selamat sore semuanya. Bye-bye. Nafis, Alko, Rea, Esa, Askia, Adrian, sama Aska. Bye. Thank you ya.